dalam bahasa Inggris itu harus disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi kalau yang ini yang betul, there is still time to correct that error. Nggak bisa ini pakai yet, walaupun kalau di bahasa Indonesia kan ini maknanya masih, ya. Jadi sekali lagi kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Lanjutnya di sini ada beberapa indefinite frekuensi biasanya juga muncul di awal atau di akhir dari sebuah kalimat. Kalau tadi indefinite katanya ada dua aturannya. Dia kalau pakai to be biasanya setelah to be. Kalau dia selain to be, kata kerja asli, dia malah mendahului sebelum kata kerja aslinya. Kan gitu. Ternyata aturan yang ketiganya dia boleh juga di awal atau enggak di akhir untuk yang indefinite ini. Contohnya seperti usually I eat lunch in the office. Loh, ini kan padahal kata kerjanya kata kerja verb yang biasa. Kok dia bisa seperti itu? Iya, itu pengecualian untuk yang indefinite. Kalau yang definite itu jelas harusnya seperti apa, gitu ya. Jadi ada 3 aturan untuk yang indefinite, ada 1 aturan yang definite. Di sini ada 2 buah pertanyaan, silakan dijawab. Waktunya 2 menit. Oke, kalau misalnya sudah terjawab, nomor 1 di sini ada kalimat Miss Buta, titik-titik an accountant. Jawaban yang tepat menurut Anda yang mana? Ada yang bisa jawab? B. B, already? Oke. Di sini subjeknya Miss Buta, verbnya is, objeknya accountant. Is ini subjek, ini adalah kata kerja yang berupa apa sih? Berupa to be, ya. Jadi kalau berupa to be, kita pakai aturan yang mana nih? Tadi ada di atas yang menggunakan to be itu biasanya menggunakan kata kerja yang bentuknya indefinite. Nah, indefinite itu pakainya yang mana? Already, jawaban yang masuk akal bisa pakai yang B atau enggak C. Kan itu sama-sama bentuknya adalah indefinite atau tidak jelas. Tapi kalau kita kaitkan ke yang atas di sini ya, jadi ini nah ini indefinite frequency adverb come after the verb be. Jadi ini be-nya, setelah itu kita cari indefinite-nya. Jawabannya bisa yang ini, bisa yang ini. Menurut saya, dua-duanya betul. Tapi yang paling betul adalah yang ini. Kenapa? Karena ini tidak sesuai sama konteksnya. Gitu. Itu buat jawaban yang nomor 1. Nomor 2 sekarang. Mr. Thomas in his calculation. Mr. Thomas-nya subjek, in his calculation-nya adalah keterangan yang berupa objek. Yang kita cari kata kerja utama ditambah dengan adverb-nya. Kira-kira yang mana nih? Oh, di sini adverb-nya ternyata seldom semua. Atau ini jarang. Jarang itu masuknya apa? Oh, indefinite juga. Tadi aturan indefinite ada 3. Kalau dia kata kerjanya pakai be, setelah. Kalau dia pakai kata kerja verb, dia mendahului verb-nya. Nah, yang jadi masalah di sini kan ada 2. Gimana, Pak, kalau ada 2? Kalau ada 2, biasanya ya dipakai aja dua-duanya aturannya. Ini kan to be-nya adalah has. Terus kata kerja utamanya ate. Ya, jadi jawabannya yang D, has seldomly ate. Itu aturan 1 dan aturan 2 akhirnya terpakai. Aturan 1-nya itu setelah to be, has, baru si adverb-nya, aturan 2-nya
sebelum si kata kerja verbs yang ini. Kayak gitu ya. Jadi ini kepake dua-duanya. Gitu untuk yang adverbs kurang lebih. Yang diingat ya itu tadi, kalau yang indefinite ada 3 aturan, yang definite itu ada 1 aturan saja. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, ini ketinggalan 1. Oke, yang satunya saya bahas langsung saja. Production level have been this high before. Di sini kan ada production level. Production level itu adalah subjek. Verbs-nya mana? Verbs-nya ya ini, have been. Nah, di tengah-tengah ini pasti isinya adalah indefinite. Nggak bisa pakai yang definite. Kenapa? Karena ini diapit 2 buah kata kerja. Jadi, kata kerja yang indefinite di sini yang mana? Oh, adverb yang indefinite yang mana? Oh, semuanya ini indefinite. Tidak jelas semua. Ya tinggal sesuaikan sama konteksnya. Production level have apa? Have never been this high before. Ya, itu yang paling betul jawabannya. Yang kedua, dalam incomplete sentence itu ada yang namanya conjunctions. Conjunction mungkin sudah tahu, sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan frasa, klausa, atau bahkan kalimat. Ya. Conjunction itu ada 2 jenis. Ada yang namanya coordinate conjunction, ada yang namanya subordinate conjunctions. Coordinate conjunctions maksudnya adalah conjunction yang muncul di dalam 1 buah kalimat saja. Biasanya itu bisa menghubungkan ide-ide yang sama, seperti menggunakan and, not only, but also, atau menggunakan ide-ide yang berlawanan, contradictory, seperti but, atau menghubungkan atau kalau frasanya bisa lebih dari 1, klausanya bisa lebih dari 1. Yang jelas kalimatnya cuma 1. Contoh ya, it is efficient and maintenance free. Ini kan kalimatnya 1. Yang mana coordinate conjunction-nya? Yang and ini. Ya, tapi harus sesuai sama konteks. Yang atas ini salah karena ini menggunakan pilihan atau maunya jadi pilihan, padahal ini kan maunya menjadi similar ideas. Terus yang kedua, misalnya contohnya di sini ada we can take either a morning flight or an early afternoon flight. Ini kan pilihan. Boleh pakai either dan or. Kalau kedua-duanya possible. Kalau kedua-duanya impossible ya pakai neither sama nor. We can not take neither morning flight or nor an early afternoon flight gitu. Tapi yang jelas itu kalimatnya cuma 1. Yang kedua ada namanya subordinate conjunctions. Biasanya menghubungkan 2 kalimat atau lebih. Ya, kalau isinya sih sama aja. Bisa berbicara mengenai hubungan sebab dan akibat, ya, because, so, as, sama since. Hubungan sebab akibat juga kan bisa pakai yang ini. But, tapi ini dalam 1 buah kalimat. Kalau kalimatnya lebih dari 1 harus pakai because, so, as, sama since biasanya. Atau mau menghubungkan waktu, pakai when, while, after, before, until, as soon as. Atau menghubungkan suatu keadaan atau condition, pakai if, unless. Atau kontradiksi, berlawanan, pakai even though, pakai although juga boleh. Bisa dilihat ini contoh kalimatnya, the machine shut off. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, the power went off. Kan seperti itu. Ini dihubungkan pakai apa? Pakai time. Yang kedua juga sama. I couldn't call them. Kalimat pertama, saya tidak bisa menghubungi mereka. I don't know their phone number. Ini menghubungkan yang namanya sebab akibat. Bedanya sih sebenarnya cuma itu aja, tapi idenya biasanya sama untuk menyatakan ide yang mirip, untuk menyatakan kontradiktori, untuk menyatakan pilihan, dan sebagainya. Cuman beda jenis konjungsinya aja. Ya, di sini ada latihannya. Kalau kita lihat kalimat nomor 1, kira-kira jawabannya apa nih? Titik-titik, she possesses such a business acumen.
She was able to regain control of the company. Oh, bisa dilihat di sini kalimatnya ada dua. Ada tanda komanya ini. Berarti ini kita pakai yang subordinate. Karena dua kalimat. Ya tinggal dipilih aja, ini mau menyatakan apa. Oh, ini mau menyatakan contradictory. Jadi, even though she possesses such a business acumen, she was able to regain control of the company. Apa seperti itu? Atau yang ini, because she possesses such a business acumen, she was able to regain control of the company. Kalau menurut saya jawabannya yang ini bukan contradictory tapi sebab akibat. Taunya bagaimana ya dengan mengartikan kalimat ini. Jadi ini sebabnya ini kalimat pertama, akibatnya yang ini. Kayak gitu. Yang kedua sekarang di sini ada for more effective ad campaign, we need both a new product, a new director. Oh, di sini yang dilihat adalah a new product sama a new director. Jadi yang depan ini bisa kita ignore saja. Kita fokus sama kalimat yang keduanya. Kalimat kedua ini yang dibutuhkan adalah coordinate conjunction karena ini dalam satu buah kalimat yang diperlukan. Menghubungkan apa? Dua ide yang berbeda. Ya udah pakai N aja kalau ini. We need both a new product and a new director, kan seperti itu. Oke. Lanjut kita ke bawahnya. Dalam incomplete sentence juga ada yang namanya preposisi. Preposisi itu mungkin kalian sudah tahu, sering pakai juga. Ada yang namanya in, on, sama at. Ya, biasanya yang paling spesifik itu at. At itu untuk menjelaskan waktu, untuk menjelaskan hari, itu pakai at. Tapi harinya harus ada waktunya ya. Jadi kalau misalnya ngomong itu, I will meet her in 2010 misalnya. Ini yang paling luas. Saya tulis dalam chat. Sorry, mana chatnya ini? Ya. Misalnya saya pakai yang in atau paling luas. In itu biasanya untuk yang tahun saja. I will meet her in 2000 kayak gini. Kalau pakai yang on itu sudah lebih spesifik. Jadi sudah ada harinya. I will meet her on Friday, September 2001. Nah, Friday ya itu maksudnya, sorry, salah ketik. Atau yang lebih spesifik pakai at. Pakai at itu sudah harus ada yang namanya jamnya atau waktu spesifiknya. Jadinya I will meet her at 12 o'clock misalnya. On Friday, September 2001, kayak gini. Ya, jadi perbedaan utamanya adalah urutannya. Semakin spesifik itu biasanya pakai yang at ini. Kalau cuma hanya harinya saja itu pakai on. Kalau hanya tahunnya itu biasanya pakai in. Kalau bulannya gimana? Ya sama pakai in. Kayak gitu. Kita lihat di sini untuk yang soalnya all the applicants Mr. has the most experience. Ya, jadi kalau dilihat di sini pakai yang mana? Kok nggak ada di sini yang in, on atau nggak at? Ya sesuaikan aja. Kebetulan ini jawabannya harusnya yang off ini. Kalau yang nomor 2, inspection will be, oh ini ada Monday. Monday itu berarti hari. Kalau hari pakainya yang mana? Oh pakainya yang on. Berarti jawabannya yang ini. Inspection will be on Monday at 9 AM. Dibalik boleh. Yang penting sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Kalau yang paling spesifik, waktu itu pakai at. Hari pakai on, tahun dan bulan pakai in. Lanjutnya ada yang namanya transisi.
Transisi ini kadang-kadang suka disalahartikan kalau ini adalah konjungsi. Ya, transisi ini contohnya ya ini. Ada accordingly, furthermore, nevertheless, however, beside, dan sebagainya. Fungsinya hampir mirip memang seperti konjungsi. Kenapa? Di sini bisa dilihat used to join two or more independent clauses or sentences. Dapat menghubungkan dua atau lebih kalimat independen atau klausa independen. Bedanya apa, Pak? Kalau yang namanya transisi ini biasanya ada yang namanya semikolon. Apa tuh semikolon? Semikolon adalah tanda titik koma. Ya, bedanya di situ saja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau pakai yang namanya transisi harus ada titik komanya semua. Fungsinya sih sama. Jadi misalnya di sini ada therefore, thus, so, accordingly, hence, sama consequently digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Ini kan sama aja seperti because. Tapi because itu conjunction. Kalau mau pakai transisi harus pakai therefore, thus, so, accordingly, hence, sama consequently. Contoh kalimatnya yang ini. She produce the most, titik koma, consequently she will be promoted. Gitu. Atau yang lainnya juga sama. However, nevertheless. Ini akan memberikan ide kontradiksi atau berlawanan. Jadi kayak gini misalnya contoh kalimatnya. He would have been a good representative, however. Tapi kalau di dalam kalimat yang menggunakan conjunction kan itu pakai even though he does not speak their language. Kalau di dalam transisi dia pakai however. He does not speak their language. Kan kayak gitu aja bedanya. Tapi di sini ada titik koma dan penggunaannya isinya pun berbeda. Tapi maknanya sama, ya. Yang terakhir ada misalnya untuk menunjukkan kalau sesuatu yang ditambahkan. Kalau pakai conjunction itu kan ngomongnya sesuatu yang ditambahkan bisa pakai and. Kalau di dalam transisi di sini pakai in addition, also, moreover, tapi dilihat di sini harus ada titik komanya. There will be a memo on this subject, titik koma, in addition, koma, there will be an announcement, kayak gitu. Ya. Jadi kalau dilihat di sini semua soalnya pun mengandung titik koma. Jangan sampai keliru menggunakan transisi dan yang namanya konjungsi. Bedanya kalau yang transisi ada titik komanya, ya harus dijawab dengan transisi juga. Jangan dijawab pakai konjungsi. Biasanya soal itu suka menyalahkan dikasih konjungsi. The vocable revolutionize communication. The very existence of that service is now threatened by satellites. Ya, biasanya ini pakai yang mana? Ya, pakai consequently boleh. Terus yang ini hospital are competing for shrinking market share. They have attempting to discover the most cost-effective, highest quality care. Ya, ini pasti sebab akibat. Jadi pakai yang mana? Pakai yang therefore. Kayak gitu kurang lebih ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau tidak ada saya lanjut ke kausatif. Yang ini agak membingungkan ya. Jadi tolong disimak. Jadi yang kausatif ini maksudnya adalah sebuah kata kerja yang ada di dalam objek yang dia itu nanti bisa untuk membantu kalimat utamanya melakukan sesuatu. Kayak gimana sih, Pak? Contohnya ada ini ya. He had the secretary. Ini kan sudah kalimat utamanya ya. Kausatifnya itu yang ini. Ini namanya kausatif, sign for the package. Kenapa kok ini sign bukan to sign atau bukan will sign? Nah, itu ada aturannya. Ya, jadi ada 3 jenis kata kerja kausatif. Yang pertama, kalau objeknya dari causative verbs itu menggunakan kata kerja make, have, let, akan melakukan pekerjaan, sedang melakukan pekerjaan, maka nanti si kausatifnya harus pakai base form atau enggak verb 1. Ya, bisa dilihat di sini contohnya. Oh, di sini kata kerjanya menggunakan have.
cuman ini pakai verb yang lampau aja. He had the secretary. Kalau saya mau pakai verb yang sekarang ya he have the secretary, kan gitu ya. Ya ini jadi masuknya ke yang sebelah sini. Nah, karena di sini pakai have, makanya di sini harus pakai sign atau enggak base form of the verb atau verb satunya. Jadi tidak mungkin di sini jawabannya to sign, will sign, atau signing. Ya, jadi gitu untuk yang pertama, kausatif jenis pertama. Kalau kata kerjanya pakai make, have, let, si objeknya, kata kerja yang ada di dalam objek harus pakai bentuk verb 1. Nggak peduli yang ini mau pakai kata kerja yang sudah dilampaukan atau di-future-kan, tapi tetap mengandung salah satu dari 3 ini. Have, make, atau enggak let. Itu buat jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau misalnya direct objeknya dari suatu kausatif itu menggunakan kata kerja get, want, order, sama cause. Dikenai pekerjaan atau akan melakukan pekerjaan harus ditambah yang namanya to. Ya, kita cek. Di sini kata kerjanya ordered. Oh, ordered ini tadi masuk ke salah satu ini, get, want, order, cause. He order everyone. Nah, ini kan ada kata kerja lagi yang di sini yang dimaksud dengan kausatifnya mau pakai yang mana. Nah, ini harus pakai to plus verb 1. Kenapa ya? Karena ini pakai kata order, salah satunya dari ini tadi. Get, want, order, cause. To, verb 1. Pak, ini kan ada ed-nya. Sekali lagi ini tidak masalah. Mau diganti he will order, mau diganti he orders, pakai present tense, mau pakai verb to, he ordered, mau pakai future tense, he will order, tidak masalah. Yang penting kata kerjanya termasuk di jenis yang kedua ini, yaitu get, want, order, sama cause. Itu untuk yang jenis kedua. Kalau jenis yang ketiga, itu kalau misalnya objek dari kausatifnya itu akan menerima suatu pekerjaan, ya, maka participle form dari verb-nya itu akan digunakan. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini kalimatnya, we will want the invoice. We will want the invoice. Nah, di sini kita harus pakai bentuk verb 3. Kenapa? Karena ini si invoice-nya dikenai pekerjaan, return dikembalikan. Sementara yang dua atas, ya, ini saya hilangkan dulu. Invoice-nya ini dikenai pekerjaan, makanya ini harus pakai verb 3. Sementara yang dua di atas, everyone, ini melakukan pekerjaan. Everyone to leave, yang ini juga sama, secretary. Sekretarinya melakukan pekerjaan, secretary sign the package, ya, bisa diartikan sendiri. Dia menyuruh sekretarisnya menandatangani paketnya. Dia menyuruh setiap orang untuk pergi dari ruangan. Nah, kalau yang ketiga ini dibalik, dia dikenai pekerjaan. Kita ingin invoice-nya dikembalikan, bukan Kalau ini kan untuk meninggalkan ruangan, ini untuk menandatangani package. Jadi yang ini dikenai pekerjaan. Kalau yang ini yang melakukan atau melakukan pekerjaan, yang ini juga untuk yang melakukan pekerjaan. Kayak gitu. Bedanya di situ, semuanya pasti ada di dalam objek, tinggal milih. Ini kata kerjanya saya mau pakai yang mana? Apakah to, verb 1, atau verb 1 saja, atau saya pakai verb 3. Kayak gitu. Dilihat dari depannya tadi. Apakah ini dikasih pekerjaan? Apakah ini pakai kata kerja yang ada di sini? Atau pakai kata kerja yang ada di sini, sih, yang depannya ini. Gitu. Oke. Kita lihat di sini soalnya. In the future, the company will not let its employee overtime. Ya, di situ masih ada atau masih kelihatan. Oh, di sini pakai let. Let itu masuknya yang mana? Yang ini. Berarti ini harusnya kata kerja di sini adalah pakai base form. Berarti jawabannya yang paling betul work.
Nomor 2, the sudden recession made the partnership. Ada kata made. Made itu pakai yang mana? Dicek aja. Dia pakai yang, oh ternyata made itu juga yang pertama ini. Make, jadi made. Berarti ini pakai base form juga. The sudden recession made the partnership fail. Jawabannya yang itu. Yang ketiga sekarang, the firms want its product safely. Ini ada wants. Wants itu yang mana? Kita cek ada di sebelah sini, pakai aturan yang kedua. Berarti pakai to plus simple atau base form. Jadi to verb 1. Berarti di sini harus pakai to be atau to plus verb 1 yang mana? Its product to be packaged safely. Loh, kok nggak ada jawabannya? Oh, kalau misalnya nggak ada, berarti mungkin bisa jadi yang ketiga. Yang ketiga adalah kita mengartikan konteksnya. Firmannya menginginkan produknya. Oh, produknya ini berarti bukan yang melakukan pekerjaan. Ini yang dikenai pekerjaan. Kalau dikenai pekerjaan berarti pakai yang ketiga ini. Berarti ini jawabannya yang mana ya? Yang ini. Package, verb 3. Ya, semoga bisa dimengerti. Itu untuk yang kausatif. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Ada yang namanya conditional, tetap masih dalam konteks incomplete sentence, bagian pertama dari reading comprehension dalam TOEIC. Conditional ini kalau diartikan adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu rumusnya gampang ya. Pokoknya kalian atau mengikuti rumus ini pasti benar ya. Dia selalu pakai if. If, subject, plus verb, subject, plus verb. Atau if-nya ditaruh di tengah, subject plus verb, if, subject, plus verb. Seperti ini. Kan tinggal seperti itu aja. Strukturnya kalimat kondisional. Terus dibedakannya jadi gimana? Ya dia masuk ke tipe berapa? Tipe 1, 2, atau 3. Kalau tipe 1 rumusnya if yang dikasih subjek ditambah verb 1. Belakangnya is verb 1. Atau if yang dikasih subjek plus verb 1, belakangnya langsung subjek juga ditambah verb 1. Ada dua kemungkinan. Sekarang kita cek. Yang ini nih, kondisional tipe pertama. Ya, ini saya bilang tipe pertama ada dua jenis. Real condition in the future. Jadi kemungkinan atau fakta yang akan terjadi di masa depan. Kita lihat if-nya sudah ada. Subjeknya sudah ada, verb satunya juga sudah ada. Belakangnya pakai subjek lagi dan will verb 1. Kan sesuai tadi dengan rumus yang saya bilang. Ini buat yang tipe 1 yang A, yang pakai will. Terus yang kedua, tipe 1 yang B. Yang nggak pakai will juga bisa. Misalnya di sini dia pakainya negatif atau enggak will not ya. If subject will not tapi tetap ininya verb 1. Belakangnya ini boleh dipakai langsung subject should verb 1 dan itu maknanya hampir sama dengan yang tadi di atas ini. Kayak gitu. Kalau yang kedua, ini namanya tipe kedua. Rumusnya biasanya dia menggunakan yang namanya if subject plus verb 2, ininya pakai would. Nah, rumusnya kurang lebih seperti ini untuk tipe kedua itu if dikasih
Subjek dikasih verb 2, belakangnya subjek dikasih would verb 1. Ya, kita cek aja sendiri di sini. Misalkan yang kalimat pertamanya ini adalah if, terus yang ini adalah were, atau enggak verb 2-nya. Yang kalimat keduanya juga sama, di sini ada subjek, ininya juga were, atau enggak verb 2-nya. Terus, kok katanya yang ini would verb 1, Pak? Ini kok dua-duanya pakai verb 2? Ya, itu hampir sama kasusnya seperti yang atas tadi, atau enggak yang tipe 1. Ini yang saya kasih terakhir itu if subjek verb 2 dan would verb 1 itu ternyata munculnya yang ada di sini. Ya, if subjek verb 2, di sininya subjek could verb 1. Sama kan sama yang di dalam rumusnya. Jadi could ini bisa diganti would, bisa diganti should. Yang jelas itu adalah modal plus verb 1. Kalau yang pertama ini, rumusnya subjek plus verb 2, belakangnya juga subjek plus verb 2. Itu tapi sama-sama kondisional tipe keduanya. Ya udah tinggal disesuaikan aja. Nanti ada nggak dalam jawabannya? Pakai tipe yang pertama atau yang A, atau pakai yang B ini. Ya. Lanjutnya kita ada kondisional yang tipe ketiga. Kondisional tipe ketiga ini biasanya sebutannya adalah berlawanan dengan faktanya. Jadi kalau kondisional tipe ketiga yang ini, itu rumusnya adalah if dikasih subjek tambah head verb 3, kalimat belakangnya subjek tambah would have verb 3. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa dibalik-balik ya untuk conditional sentence ini. Coba kita cek if subject had verb 3 ditambah subject would have verb 3, dicek di sini apakah betul. Subjeknya his voice, would have-nya ada, verb 3-nya been ini. Ya. Ini verb 3-nya nih. Sudah cocok, belakangnya had yang dikasih verb 3. Lupa ini kok kebalik dalam rumus yang dikasih itu if had verb 3, tapi ini had verb 3-nya ditaruh di belakang, nggak masalah. Yang penting nanti rumusnya sesuai. Jadi ini misalnya had verb 3-nya muncul di belakang, ya depannya itu harus would have verb 3. Betul kan? Seperti ini. Ya udah, kayak gitu aja. Nah, ini kondisional tipe yang ketiga, kayak gitu. Ya. Misalnya kita lihat dalam contoh soal ini, ya, di sini ada if, kalimat pertama you ignore atau verb 1. Kalimat kedua berarti pakai yang mana ya? Kemungkinan ini pakai tipe pertama. Bisa pakai verb 1 juga atau enggak will plus verb 1. Ya, cek aja jawabannya yang mana. If you ignore overhead, you underestimate atau enggak you will underestimate. Jawabannya yang mana? Oh, yang ada yang ini ternyata will verb 1. Terus yang kedua. Yang kedua ini ternyata belakangnya yang lengkap, depannya yang kosong. Jadi ini ada would have been. Oh, would have been ini masuknya ke kondisional tipe ketiga. Cek di sini would have been. Berarti ini sudah ada. Yang belum ada had dikasih verb 3. Jawabannya gampang, had gone. Kan seperti itu untuk menjawab conditional sentence. Ya, semoga bisa dimengerti. Lanjut, di sini ada, ya kalian mungkin sudah tahu yang namanya tenses. Tenses itu macam-macam, ya, ada present, past, past participle, ada present participle. Tapi biasanya kita mengkategorikan tenses itu dari markers atau penanda. Penanda itu ada macam-macam. Kalau untuk sekarang, besok itu biasanya mengindikasikan waktu ya. Jadi kalau marker-marker yang menandakan waktu ini biasanya tensesnya akan menyesuaikan. Kalau waktunya itu sekarang pakai now ya biasanya pakai simple present tense atau enggak
present continuous tense. Kalau misalnya dia pakai kata markersnya itu since, itu kan berarti sudah sejak lama. Kalau sudah sejak lama itu berarti ya dia pakainya yang past tense, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, markers yang kedua adalah biasanya kata kerja dalam kalimat utama itu akan mendetermine atau enggak memutuskan kira-kira tenses yang mau dipakai itu apa. Ini ya, kalimat utamanya yang mana? Oh ya, yang ini, yang depan. Apa kata kerja dalam kalimat utamanya? Sign, verb 2. Oleh karena itu, nanti kalau ini sudah jelas pakai yang lampau, yang ini kenapa kok saya harus pakai yang verb 1? Ya dibaca aja. He signed the release before he read it. Jadi ini kan ada kronologi waktu. Yang pertama dia menandatangan dulu, yang kedua adalah dia akhirnya membacanya. Yang ini di dalam past, sign-nya, yang ini di dalam present. Kan kita kalau bikin kalimat itu logikanya seperti itu. Kita ngomong masa lalu, kalimat pertama, kalimat keduanya harus masa sekarang. Kita ngomong masa sekarang, kalimat pertamanya, kalimat keduanya harus masa depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini katanya kalau kalimat dalam main clause atau kalimat utamanya itu akan menentukan tenses yang akan dipakai di keseluruhan kalimatnya. Ya, contohnya seperti ini tadi. Lanjut ke markers yang ketiga, ada yang namanya stative verbs. Stative verbs itu maksudnya kata kerja yang tidak bisa di verb ing-kan. Kalian bisa googling sendiri stative verbs ya. Jadi nggak ada I am becoming, I am knowing, I am understanding, itu nggak bisa karena itu adalah stative verbs. Oleh karena itu nanti kalau di dalam jawaban itu ternyata kalian tahu itu kata kerja yang termasuk stative, seem, become, know, understand, terus dikasih jawaban yang verb ing, itu pasti salah. Jawaban yang betul ya if I understand. Karena ini stative verbs, gitu aja sih simpelnya. Ya. Oke, kita lihat di sini latihannya mengenai markers itu ya. The express trend often on time. Ada kata often, ini biasanya menandakan tadi sudah tahu namanya definite. Apa indefinite? Ya, ini yang indefinite ya, sering dia cuma ngomongnya. Tapi ini menyatakan apa? Masa depan, masa lalu, atau masa sekarang? Ini masa sekarang. Jadi jawabannya yang mana? Oh, ini ngomong fakta. The express train often arrives on time. Jawabannya yang ini. Karena ngomong fakta yang biasanya dilakukan oleh kereta ekspres itu. Kenapa kok nggak cocok pakai yang is arriving? Is arriving ini kan ngomongnya continuous tense. Continuous tense itu yang sedang terjadi sekarang. Padahal ini ada penanda atau markers ngomongnya selalu atau biasanya. Jadi tidak cocok kalau pakai continuous tense. Gitu. Terus yang kedua, when the shipment he will dispatch it to the proper department. Nah, tadi ada omongan kalau yang ini. Nah, kalimat itu akan menentukan keseluruhan kalimatnya dari kata kerja yang dipakai. Oh, ini kata kerja yang dipakainya future, will dispatch. Sebelumnya future apa? Ya present. Jawabannya yang mana yang present? When the shipment comes in. Ya, jadi bisa dilihat alurnya itu kalau dalam cerita itu shipment-nya datang dulu, baru dia akan membongkarnya. Itu kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Kalau nanti paketnya sudah datang, dia akan membongkarnya dan mengirimkannya ke departemen yang harus dituju. Kan seperti itu. Jadi kita kalau nulis kalimat itu harus ada kronologinya. Ini kebetulan kronologinya yang kalimat pertama itu present, verb 1, kalimat yang keduanya future, will plus verb 1. Gitu. Ya. Selanjutnya ada namanya towards. Towards itu gampang ya sebenarnya kalau di dalam konteks sehari-hari sudah
pernah kalian pakai ya. Turn up the volume, turn down the volume. Itu namanya two words. Ada dua kata yang selalu datang atau bergandengan ya. Jadi di sini contoh-contohnya ada turn down, turn up ya. Ya, kita langsung ke soal aja karena ini tidak terlalu sulit. Jadi di sini kira-kira dari dua kata ini yang sesuai sama konteks yang mana? If you cannot on the phone, try sending an email on a fax. Ini kan maksudnya kalau nggak bisa menghubunginya lewat telepon, bisa pakai email atau nggak fax aja. Ya, jadi ini untuk meraihnya atau menghubunginya pakai yang mana? Pakai yang combine. Dua kata, two words, yang maknanya adalah menjangkau, meraih. Taunya gimana? Harus mengartikan sendiri. Terus yang kedua juga sama. During tough negotiation, neither side wants to. Pada negosiasi yang sulit, kedua belah pihak tidak mau ngapain, tidak mau saling menyerah. Itu kan kalau bahasa Indonesia kan, kira-kira yang mana yang artinya menyerah? Ya yang ini. Ini nggak ada aturannya, harus tahu aja maknanya. Kalau turn down itu maksudnya mengecilkan, come by itu maksudnya menjangkau, menghubungi, give in ini maksudnya menyerah atau mengalah, kan kayak gitu. Itu untuk yang two words. Terakhir yang tidak kalah penting, ada yang namanya word families. Word families itu aslinya berupa akhiran. Ya, kita tahu dalam bahasa Inggris itu ada 4 buah kata. Pertama kata benda, kedua kata sifat atau adjektif, ketiga kata pembantu kata kerja atau adverb, keempat kata kerja itu sendiri ya. Ini subject, ini verb, ini adverb atau pembantu kata kerja, ini adjektif atau kata sifat yang membantu kata benda. Kalau bisa ngerti ini, ya udah beres. Terus gimana? Ya, ternyata dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya turunan. Ya, misalnya saya punya kata organ, ya, saya ketik. Organ ini adalah kata root atau enggak kata asli di dalam bahasa Inggris, belum ada akhirannya. Dia apa sih organ itu? Oh, organ itu adalah noun. Kalau saya kasih yang namanya derivasi atau enggak akhiran-akhiran ini, dia bisa berubah menjadi beberapa jenis kata yang lain. Ya, ini namanya derivasi atau akhiran. Misalnya saya kasih kata easy, jadinya organize. Ini kan tinggal saya kasih akhiran easy aja. Dia jadi kata apa? Kata kerja. Ya enggak? Coba cek sendiri. Terus saya kasih akhiran ion, misalnya jadi organization. Oh, ini dikasih akhiran ion, akhirnya jadi apa? Itu akhirnya jadi kata benda atau noun. Ya. Atau saya kasih akhiran li, misalnya organizedly. Ini dikasih akhiran apa? Akhiran li, dan itu membentuk adverb. Ya tinggal disesuaikan aja nanti dia posisinya ada di mana. Terakhir, oh saya kasih atau saya rubah jadi adjektif. Adjektif itu untuk organ bisa jadi bagaimana? Organizable. Jadinya organizable ya. Jadi ini kasih akhiran able, maknanya adalah adjektif. Kan seperti itu aja. Jadi kata-kata ini sering sekali keluar dalam soal TOEIC dan ini harus tahu maksudnya seperti apa. Jadi ini akhiran-akhirannya yang bisa merubah kata-kata tersebut. Jangan lupa ada kata root itu sendiri ya, seperti dalam contoh ini yang dalam tulis di dalam chat, rootnya itu organ. Dia belum ada akhirannya. Jadi organize, akhiran easy. Organization, akhiran ion. Organizedly, akhiran li. Sama organizable, akhiran able. Ya, tinggal disesuaikan aja. Dipakainya di mana. Coba kita lihat dalam
contoh soal. Di sini ada see exercise a influence on the firms. Kita nyari apa nih? Nyari objek. Ini subject she, ini verb exercise. Objeknya ini belum lengkap. Apa yang bisa digunakan dalam objek? Pertama noun, kedua adjective. Oh, noun-nya sudah ada, influence, akhiran nc. Berarti yang dicari di sini apa? Adjective tentu saja. Adjective akhirannya apa nih? Ada al, full, is, if, able. Yang cocok yang mana? She exercise a dominant influence on the firms. Ini jawabannya yang ini. Loh Pak, ini kok nggak ada akhiran able, atau apanya? Ini bisa berarti root. Coba kalian cari dominan ini pasti berupa adjective dan itu root of the word atau kata kerja, kata asli yang belum ada akhirannya. Tapi kita tahu di situ dalam objeknya itu satunya adjective, satunya noun-nya. Artikan aja sendiri, kan kayak gitu. Yang kedua sekarang, the recommendation subject, verb-nya itu apa? Verb-nya itu apa? Nah, ini ada dua verb-nya. Berarti yang kita cari ini adalah biasanya the recommendation was critical to the success of the project atau bagaimana? Ya, yang kita cari adalah apa? Kenapa jawabannya kok critical? Ya, karena kalau dalam kalimat subjeknya udah ada, verb-nya udah ada, pasti belakangnya itu objek. Ini adalah berupa objek. Tapi objek yang berupa adjektif. Kok bisa Pak adjektifnya jadi objek? Ya karena ini kata kerjanya kata kerja to be. Fungsi dari kata kerja to be salah satunya adalah untuk menjelaskan sebuah adjektif seperti she is beautiful. Jadinya jawabannya objeknya harus berupa adjektif, critical. Kenapa kok adjektif akhiran all masuk ke sebelah sini? Gitu. Ya, semoga bisa dimengerti. Ini saya lewati saja, nanti bisa dicek sendiri atau dicoba sendiri. Kunci jawabannya juga ada nanti. Kita masuk ke part kedua dalam reading. Ya, part kedua dalam reading itu namanya adalah incomplete paragraph. Incomplete paragraph biasanya seperti ini. Kalau dalam TOEIC itu kan biasanya selalu berhubungan dengan dunia kerja. Jadi paragrafnya pun juga pasti biasanya lowongan pekerjaan, atau enggak surat pengunduran diri, atau enggak yang seperti itu. Nah, ini kalau dalam reading saya bisa bilang yang paling mudah, the easiest exercise dalam TOEIC itu. Jadi kalau nanti saya sarankan Anda kalau mengerjakan TOEIC, mulai dulu dari bagian kedua ini dalam readingnya, baru nanti ke incomplete sentence, baru nanti ke bagian ketiganya. Kenapa kok saya bilang mudah? Ya tinggal menyesuaikan sama konteks aja. Jadi di sini tidak butuh tadi pemahaman mengenai yang namanya kausatif, conjunction, dan sebagainya. Karena biasanya ini hanya membaca kalimat yang kosongnya ini dari keseluruhannya sudah tahu jawabannya. Our record shows that you last apa kira-kira? Ada kata last. Last ini berarti sudah lampau. Pasti jawabannya visited. Terus yang kedua misalnya, you may be interested to know that we are offering our customer 50% off our teeth whitening. Our teeth whitening apa kira-kira? Service tentu saja. Terus yang selanjutnya ada our laser plus package and get us the smile you deserve. Call us today to take apa? To take advice, to take advantage. Ya, kalau menurut saya jawabannya yang ini. Kan ini hanya melihat sekilas saja sudah ketemu. Ini ada nggak triknya? Nggak ada. Yang penting kalian paham konteksnya ini apa. Terus arti dari katanya itu apa? Kenapa kok ini pakai visited? Ya, karena ini ada kata last. Last ini pakai past tense atau enggak verb 2.
Our teeth whitening ini kenapa kok harus jawabannya service? Ya, our teeth ini kan si pronounnya. Dalam subjek itu kalau sudah ada pronounnya yang belum ada apa? Noun-nya. Ya, jadinya seperti our book, my book. Ini ada our teeth service kan seperti itu. Oke, itu buat yang kedua atau bagian kedua. Ini mudah kalau menurut saya. Yang sulit itu yang bagian ketiganya, reading comprehensions. Reading comprehension itu ada beberapa jenis soalnya. Beberapa jenis soal itu yang pertama adalah yang biasanya mencari ide pokok. Kalau namanya ide pokok atau nggak main ideas itu munculnya di mana sih dalam sebuah paragraf itu ya. Jadi kalau dalam sebuah paragraf main ideas itu biasanya muncul di kalimat pertama atau kalimat kedua atau kalimat terakhir ya. 1, 2 atau enggak last sentence. Itu pasti mengandung main idea. Ya udah dibaca aja kalimat 1 apa, kalimat 2 apa, kalimat terakhir apa. Setelah tahu, oh ternyata ini ide pokoknya ada di kalimat 1. I would like to remind all of you that next Monday is our Founder Day and therefore no classes will take place. Oh, ternyata hari Senin itu Founder Day, makanya kelas akan libur. Ya udah. Seluruhan teks ini pasti ngomongkan mengenai itu. Oh, berarti ini teksnya berupa apa? Pengumuman. Kepada siapa ya dicari lagi. Makanya untuk yang terakhir ini juga saya menyarankan sama Anda semua, yang pertama Anda lakukan untuk part yang ketiga itu adalah melihat soalnya dulu. Nih, soalnya ini ngomong atau menanyakan apa? Kan di situ bisa kelihatan. What does this memo mainly discuss? Oh, ini nanya ide pokoknya atau main idenya. What is the main purpose or the memo? Ini juga main idenya. Kan seperti itu. Nyarinya di mana ya? Tadi di kalimat 1, kalimat kedua, atau kalimat terakhir dalam sebuah paragraf ini. Cek di situ untuk cari main idea. Itu kalau soal yang pertama, mencari main idea. Jadi kalau memonya ini ngomongkan apa? Ya, national holiday. Terus, what is the main purpose of this memo? Ya, untuk mengumumkan. Mengumumkan apa? Kalau itu adalah hari nasional dan akhirnya tidak ada kelas. Jadi yang mana? To encourage staff to attend a training day, to announce a new job opening, atau to a staff work longer hours. Kira-kira yang mana yang ini? B. Iya, yang B. Betul. Ya, jadi karena libur, kalian harus mendatangi training saja di hari lain. Kayak gitu. Oke, lanjut. Soal yang kedua itu biasanya namanya reading for details. Yang dicari itu bukan ide pokok seperti dalam soal yang pertama ini ya. Tadi diingat kalau ide pokok atau main ideas itu munculnya di kalimat 1, 2, atau terakhir. Jenis soal yang kedua itu adalah mencari detail. Nah, detail ini biasanya kita tahu adalah dari soalnya dulu. Soalnya itu akan berupa kata-kata WH seperti ini. WH itu kan ada when, who, what, where, dan sebagainya. Nah, itu semuanya pasti mencari yang namanya details, bukan ide pokoknya. Gimana Pak caranya kalau nyari yang ini? Tetap langkah pertama baca dulu soalnya. Jadi ini kita skimming dulu soalnya. Kalau sudah ketemu misalnya yang ini when. Oh, when ini waktu ya. When is the marketing director afternoon lecture? Ya dicari kira-kira yang berbicara mengenai waktu yang mana di sini.
Oh, ternyata di sini ada. Ini ternyata teksnya berupa jadwal. Yang afternoon lecture-nya jam 1 misalkan. Terus yang kedua, what talk is Dan Swanson giving? Oh, ini berarti yang dicari topiknya. Topik yang dibicarakan oleh si Dan itu. Munculnya di mana? Dia berbicaranya kapan? Oh, ini Dan sudah ketemu juga. Dia berbicaranya mengenai apa? Oh, future of technology. Kan seperti itu. Jadi ini jawabannya. Terus Nigella Coppers, ya ini who berarti cari orangnya siapa. Cari aja namanya mana ini. Oh ini CEO-nya. Ya sudah langsung ketemu. CEO ya Chief Executive Officer. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Details itu kalau menurut saya lebih cepat mengerjakannya daripada yang tadi main idea. Kalau main idea itu harus lebih paham isi dari keseluruhan teksnya itu apa. Kalau details ini kalian ya, makanya saya sarankan cek dulu soalnya pertama nanyakan apa. Kalau nanya details itu biasanya bisa langsung ketemu. Kayak gitu ya, kurang lebih. Yang terakhir adalah ini yang paling sulit soalnya. Soalnya biasanya menanyakan inference. Apa sih inference itu? Kesimpulan. Ditandai dengan apa kesimpulan? Biasanya soalnya suka berbunyi what can be said, what can be implied, what can be inferred. Udah jelas kalau soalnya seperti ini pasti soal jenis kesimpulan. Yang ditanyakan itu kesimpulannya seperti apa. Nah ini biasanya nggak bisa langsung ketemu, walaupun kalian sudah tahu ide pokoknya yang mana. Beberapa detailsnya kalian juga sudah tahu ya. Cuman harus paham dulu seluruhan konteksnya dan bisa menyimpulkan. Nah, ini biasanya yang dicari maknanya selalu tidak langsung tersirat ya. Jadi kalian harus memahami konteksnya ya. Seperti kita lihat contohnya di sini, contoh soalnya. Di sini ada contoh soal which of the following can be inferred from the email. Nah, ini apa yang bisa disimpulkan dari emailnya itu. Ini emailnya berbicara mengenai apa caranya? Ya, pertama kita harus cari ide pokoknya dulu. Kalimat pertama, it is now 4 weeks since we dispatch your order of 300 color brochures. Oh, ternyata ini laporan mengenai pemesanan. Terus, we hope that you are happy with the quality and the service we have provided. Nggak penting, assume this is the case, may I please remind you to pay invoice date. Oh, di sini ternyata dia belum bayar. Terus ini adalah email ketiga yang saya sudah kirim mengenai kejadian ini. Oh, ternyata ini sudah di warning 3 kali. Kan kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita tahu teks ini berbicara mengenai apa. Ini tadi dia ngomong apa yang betul atau dapat disimpulkan dari email ini. Brosurnya di print secara jelek, salah. Miss Bennett has been on vacation, nggak ada hubungannya. Payment for the brochure is overdue. Nah, ini baru betul. Ya, jawabannya seperti ini. Dia membutuhkan waktu yang lama karena harus mencocokkan dulu. Yang paling tepat yang mana kesimpulannya ini. Biasanya suka diberikan beberapa kesimpulan. Kayak gitu. Ya, kita sudah tahu ini email untuk menagih utang. Utang apa? Pemesanan 300 color brochure. Ya. Ini email yang sudah ketiga kalinya. Dan itu berupa warning. Segera dibayar. Kayak gitu. Terus yang soal yang kedua, how does Miss Franklin feel about the situations?
Ada nggak? Oh, ada. Jadi Miss Franklin ini adalah pengirimnya ya. Kita bisa lihat di sini ada di akhir. Kalau yang di akhir itu pasti pengirimnya. Kalau yang di awal ini yang harus dikirimnya kepada siapanya, kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa lihat, if we do not receive payment from you before Friday, we will be forced to take further actions. Nah, jadi dia adalah sudah frustasi untuk jawaban soal yang kedua. Kurang lebih seperti itu untuk soal yang part ketiga. Ya. Jadi ada soal menanyakan kesimpulan, invert itu tadi. Ada soal yang menanyakan details, ya. Ada soal yang menanyakan sebuah main idea. Ya. Walaupun ini saya bilangnya simple, sebenarnya pada pelaksanaannya tidak semudah itu. Cuman saya bisa yakinkan Anda kalau TOEIC test itu lebih sederhana, lebih mudah daripada TOEFL test. Ya, yang penting kalian baca dengan betul, pahami ini suratnya ini mengenai apa. Ya, pertama cari main ID-nya dulu. Kalau main ID-nya ketemu tadi, kita ke details-nya apa. Dari details itu pasti yang terakhir pasti yang namanya kesimpulan atau enggak invert-nya itu. What can be concluded, what can be said, what can be inferred, dan juga sebagainya. Oke, apa ada pertanyaan? Itu untuk yang bisa saya jelaskan mengenai reading comprehensions dalam TOEIC. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah. Absen saja sekarang. Silakan dinyalakan kameranya. Untuk kelas 4, sebentar. 4B dulu. 4B silakan dinyalakan kameranya. Oke, bagi yang datang terlambat, namanya saya lihat sudah dirubah sesuai dengan yang lain, tapi ada juga yang belum. Tolong dicek atau dilihat nama-nama yang lain ya, yang sudah sesuai dengan format. Kan ini ada 4B dan 4C. Jadi boleh 4C underscore MRK nomor absen nama lengkap. Silakan dirubah dulu. Jadi ada Fandi, Lydia, Fitri, Maulidia, Syahrial, Astri Indah. Silakan dirubah. Nilam juga. Oh, Nilam sudah. Ada 4B-nya. Ya. Terus untuk yang sekarang 4B-nya akan saya absen. Silakan dinyalakan kameranya. Saya masih menunggu, ada Syifaur, belum? Nanti nggak kelihatan soalnya. Nanti malah nggak ke absen. Syifaur? Syahrial? Anda 4B apa 4C? At least kasih tahu saya Anda 4B apa 4C ini. Syahrial MF 4C. 4C. Ya, saya absen ya buat yang 4B dulu. Bisa lihat ke kamera. Terima kasih. Oke. Sekarang gantian.
4C, tolong nyalakan kamera. 4B, tolong matikan kameranya. Oke, lihat ke kamera. Terima kasih. Ya, sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, ya sudah. Saya akhiri saja. Sebenarnya pembekalannya sampai jam 3, cuman kita bisa lebih cepat selesai. Target mahasiswanya ada sekitar 43. Ya, lumayanlah, setengah lebih daripada yang kemarin. Hanya 4. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya, yaitu besok. Mini test dari TOEIC Preparation. Semoga bisa dimengerti mengenai penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.